Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para sahabat Kemenak yang kami cintai semuanya, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali menjumpai panjenengan semuanya melalui podcast Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Hari ini kami akan berbincang-bincang dengan seorang yang luar biasa yang nanti akan mendampingi kita terkait dengan inovasi-inovasi ya, kreativitas dari madrasah khususnya yang ini nanti ditujukan khusus kepada madrasah sanawiyah dan juga madrasah aliyah, namun tidak ada salahnya juga akan dimanfaatkan oleh RA dan juga madrasah ibtidaiyah. Kegiatan hari ini, tema podcast hari ini yakni sebuah kegiatan yang sangat mendukung dengan upaya-upaya kita untuk inovasi dan berkreasi, dan semuanya itu sangat kita butuhkan dan kita berupaya untuk senantiasa responsif terkait dengan perkembangan zaman ya, teknologi, sekaligus kami ingin bersinergi. Madrasah kami ajak bersinergi dengan salah satu dari teman kami yang hari ini mendampingi kita semuanya. Baiklah para sahabat Kemenak, langsung saja kita sapa dulu teman kita siapa yang ada di depan saya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sehat nggih pagi hari ini? Ya, sehat. Kayaknya fresh, sudah ngopi tadi ya? Ya, kalau ngopi pagi itu wajib, Pak. Waduh, Masya Allah. Supaya stamina pagi Ya, tetap terjaga. Dan kopi di Banyuwangi sangat luar biasa enaknya. Betul. Dan itu harus kita nikmati begitu. Ya. Baik Mas, agar kita bisa lebih dekat ya, tak kenal maka tak sayang, maka monggo diperkenalkan dulu kepada sahabat Kemenak tentang panjenengan. Monggo silakan Mas. Ya, terima kasih Pak Dimyati. Perkenalkan sahabat Kemenak, saya Satria Bayu, saya mewakili dari Akrab. Akrab ini salah satu induk asosiasi yang ada di Banyuwangi. Nanti saya akan menceritakan apa sih Akrab itu dan juga tujuan saya di sini apa, informasi apa yang akan saya sampaikan nanti akan kita bahas dengan Pak Dimyati. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu perkenalan. Ini Mas Bayu kita panggil nggih? Ya. Mas Bayu ini adalah orang Banyuwangi yang hari ini akan bersama-sama kita ngobrol. Karena itu kepada seluruh sahabat podcast Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, jangan skip dulu ya. Ini harus kita lihat ya. Per detiknya jangan sampai terlewatkan ya, karena ini sangat penting untuk upaya inovasi dan berkreasi di madrasah kita. Baik Mas Bayu, namanya ini bagus sekali ya, Akrab gitu ya. Iya, Pak. Apakah ini singkatan atau bagaimana Mas Bayu? Monggo dijelaskan Mas. Akrab itu adalah salah satu induk asosiasi Pak Dimyati. Ya. Asosiasi yang menaungi beberapa asosiasi yang berkaitan dengan kerajinan, terus makanan dan minuman. Akrab sendiri itu memiliki ada 13 asosiasi, Pak. Banyak ya. 13 asosiasi mulai dari Banyuwangi paling utara sampai Banyuwangi paling selatan. Dan ujung. Kalau ke timur kan sudah laut, Pak. Iya. Betul. Jadi hampir menyeluruh seluruh Kabupaten Banyuwangi, teman-teman UKM ini yang tergabung di Akrab ada 13 asosiasi. Oh, ini berarti kaitannya dengan UKM itu ya? Iya, betul, Pak. Oh, gitu. Mulai dari batik, terus konveksi kaos, kemudian makanan, minuman, gitu. Wah, luar biasa. Ini memang belum lama saya dengar ya. Kebetulan jenengan ya ketemu saya ngobrol-ngobrol kok. Ya, sama dengan orangnya juga akrab sekali ya. Kok ini juga namanya Akrab. Lah, memangnya kapan ini Akrab ini didirikan, kok baru tahu itu saya? Kalau Akrab sendiri itu sudah lama, Pak. Sudah lama. Alhamdulillah kita pada tahun 2013 di bulan 20 Desember, tanggal 20 Desember 2013 kita dirikan dengan beberapa pelaku IKM dan UKM yang ada di Banyuwangi. Yang tentunya kita juga dibina oleh
dinas-dinas yang terkait, Pak. Termasuk dari Triganasda, kemudian dinas koperasi, dinas perindustrian, dinas pariwisata, dan juga dinas pertanian, yang dinas perikanan, yang pada intinya yang masih berkaitan dengan teman-teman pelaku UKM ini, Pak. Iya, iya. Baik, Mas. Akrab ini berarti sebuah wadah ya, di mana ada kegiatan-kegiatan tadi yang meliputi ada 13 ya tadi ya? Iya, 13 asosiasi. Baik, sebenarnya apa ini? Kok didirikan Akrab ini apa nih? Fungsi yang nyata di tengah-tengah masyarakat? Fungsinya Akrab ini adalah sebagai jembatan. Pertama, UKM ini kan memang rata-rata mereka pelaku usaha, namun ada juga yang belum memahami untuk perizinan. Kemudian terus bagaimana cara untuk memasarkan produknya, dan kemudian kiat-kiat untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas produk mereka. Jadi Akrab sendiri sih itu bersekretariat berkantor di Banyuwangi Kota, Pak. Tepatnya di Dr. Sutomo, di ruko yang setelah lampu merah yang arah ke Taman Belambangan, ada ruko, di situ ada Ocha Floris dan Decoration, itu di lantai 2. Lantai 2. Oh, sangat mudah dijangkau oleh masyarakat. Sangat mudah dijangkau, Pak. Mas Bayu, perlu saya sampaikan, Mas Bayu, di madrasah-madrasah itu ada kegiatan-kegiatan entrepreneur yang tidak lepas dari apa yang jenengan lakukan ini, dari Akrab ini. Contoh ada di Kalibaru, MTSN Kalibaru itu sudah memunculkan produk yang luar biasa, ada kopi wine, itu sangat terkenal itu. Yang lagi naik daun sekarang, Pak. Oh iya, betul. Kemudian ada di Madrasah Lias ini juga menciptakan hasil produk yang banyak sekali, mulai sabun, sampo, macam-macam. Luar biasa. Nah, ini nampaknya kita ini memang ya harus akrab dan harus saling beriringan, kolaborasi, Pak, ya. Harus bersinergi. Maka dari itu kehadiran panjenengan ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi kami. Nanti bisa membantu di madrasah untuk bisa berkembang dan memasarkan tentunya ya. Nah, begitu. Mas, ngomong-ngomong, Mas, terkait dengan hari ini, untuk menampilkan itu semuanya kan tidak boleh hanya ngomong doang di masyarakat, nampaknya kurang keren ya. Tapi paling tidak harus kayak menggunakan kecanggihan teknologi. Mungkin dibuat film. Apa nggak ada upaya-upaya mau ke sana, Mas? Mungkin lomba-lomba film, gimana, Mas? Ini, Pak, ini adalah salah satu yang akan kita lakukan, salah satu terobosan dari teman-teman Akrab. Supaya apa yang tadi saya sebutkan, saya ceritakan bahwasanya Akrab ini selain jembatan untuk mengurus izin legalitas seperti kayak makanan, minuman, kan ada PIRT, terus legalitas lain dan sebagainya. Akrab akan menjembatani untuk pengurusan perizinan seperti itu. Gitu. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas yang seperti saya ceritakan tadi, dan salah satunya pemasaran. Perizinan sudah, kualitasnya sudah bagus, tapi pemasarannya gimana? Ini yang masih pelaku UKM masih bingung kan itu. Betul. Dan saya yakin masih hanya beberapa orang saja yang memahami teknologi. Mungkin hanya sekedar posting kemudian tapi nggak tahu deskripsinya seperti apa. Ini juga menjadi terobosan kita. Salah satunya adalah Akrab membuat terobosan, yaitu membuat iklan tapi berupa film pendek. Karena saya sempat melihat iklannya dari negara Thailand, Pak. Itu unik. Durasinya cuma 8 menit, tapi ketika di menit-menit tertentu itu saya bertanya-tanya, ini sakjane apa sih gitu. Tapi ternyata ujung-ujungnya iklan gitu. Nah, ini akhirnya saya tertarik untuk membuat seperti itu. Wah, mantap sekali ini, Mas. Lah kebetulan, Mas, ini di madrasah-madrasah sudah terbiasa. Kita adakan lomba-lomba bikin video kreatif tentang keagamaan, ya kan? Kemudian tentang kegiatan-kegiatan di madrasah. Lah ini nanti kalau kita bersinergi jenengan, bagaimana dia bisa menampilkan video-video kreatif yang dimana menampilkan entrepreneurnya atau UKM-UKM yang ada di masyarakat. Ini akan luar biasa. Gimana, Mas? Kalau ini setuju nggak jenengan? Sangat setuju ya. Kira-kira apa itu tujuannya kalau mengadakan itu, punya tujuan? Tujuan
festival ini kita lakukan adalah selain untuk memberikan fasilitas teman-teman madrasah untuk menampilkan kreativitas mereka, dan kita kolaborasikan dengan anggota akrab asosiasi tadi itu. Nah, tujuannya adalah satu, peserta juga bisa menampilkan kreativitasnya. Yang kedua, anggota akrab asosiasi yang tergabung dalam akrab ini juga produknya akan bisa lebih kreatif untuk ya, terutama di pemasarannya. Jadi intinya nanti kalau ini dilombakan, maka madrasah itu akan bikin video, bisa menampilkan hasil UKM-nya atau hasil entrepreneurnya itu dari sekolah, atau bisa juga menampilkan karya-karyanya dari masyarakat, Mas ya. Iya, Pak. Jadi boleh begitu, boleh pilihan. Boleh. Gitu. Jadi saling istilahnya simbiosis mutualisme. Gitu. Apakah itu nanti ada ketentuan mungkin harus ada izinnya dulu begitu? Yang ikut? Enggak sih, Pak. Kalau gitu ya. Persyaratannya kita simpel aja sih, karena kan tujuannya untuk saling mengeksplor ya. Untuk persyaratan ini sih sebenarnya simpel. Yang penting objek yang nanti dibuat materi film ini adalah anggota akrab. Iya. Nah, jadi nggak berdungung kita harus pakai materi apa ini kan? Materi kita sudah siapkan. Tinggal nanti gimana caranya peserta ini mengolah kreativitasnya, dituangkan dalam film pendek tersebut. Mas, ini sasarannya jenengan ini kan siswa ya, madrasah-madrasah atau mungkin sekolah-sekolah. Lah selama ini bagaimana? Kalau di Kementerian Agama insya Allah sangat mensupport, Mas ini. Jangan punya agenda lomba video kreatif tentang UKM ya, entrepreneurnya madrasah atau masyarakat, maka insya Allah di madrasah Kementerian Agama ini sangat mensupport dan mendukung sekali, karena ini sebuah inovasi terobosan di mana itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Betul. Tetapi gimana nanti? Apakah ini juga sudah mendapat persetujuan, dukungan dari mungkin dinas-dinas yang lain, mungkin dinas pendidikan atau cabang dinas begitu, Mas? Kalau dukungan itu kemarin kita sempat datang ke beberapa dinas, kata rekan-rekan dinas, kok nggak mulai dari dulu katanya. Oh gitu ya. Nah ini sama dengan kita berarti ya. Kok nggak mulai dari dulu katanya. Alhamdulillah untuk dukungan dari dinas sangat support sekali, Pak. Sangat support sekali. Sangat support sekali. Nah, kemudian dari pihak dukungan dari lain mungkin ada sponsor mungkin yang ingin bagaimana gitu? Kalau untuk sponsor kita sudah jalan, ada Republik Kucing, kemudian ada dari jasa ekspedisi Paxel itu sudah support di depan. Iya. Republik Kucing sama Paxel sudah support di depan terlebih dahulu, dan yang lainnya akan menyusul. Gitu. Masih proses. Proses ya, yang jelas. Banyak respon ya. Banyak respon, terutama dinas juga sangat respon. Kok tidak dulu gitu ya? Kok baru hari ini? Ini yang keberapa kayak seandainya ada lomba nanti ini? Yang pertama, Pak, dan seterusnya. Yang pertama ya. Waduh, luar biasa. Baik Mas Bayu. Iya, Pak. Ini sesuatu yang sangat menarik, Mas ya. Untuk di Kementerian Agama ini kita tahu bahwa jenjang pendidikan itu ada RA, ada MI, ada MTS, dan juga ada MA. Nah, nanti lomba video kreatif ini diperuntukkan untuk jenjang yang mana? Apakah semuanya boleh ikut atau jenjang tertentu? Kalau untuk peserta ini yang kita kategorikan pelajar itu adalah yang di jenjang SLTA, meliputi madrasah aliyah negeri maupun swasta, terus SMA negeri atau swasta, dan juga SMK. Oh gitu. Ya, yang bertaraf SLTA. Baik, jadi kalau yang di Kementerian Agama untuk tahun ini pesertanya khusus Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta se-Kabupaten Banyuwangi ya. Betul, tentu ditambah oleh mungkin SMA, SMK se-Kabupaten Banyuwangi. Lah untuk adik-adiknya berarti untuk SMP, MTS, ada MI, SD, RATK harus bersabar dulu ya. Untuk tahun ini harus menjadi support. Gitu. Ya, harus jadi support
kakak-kakaknya dulu. Baik. Dan nantinya kan waktu kita ada momen untuk menonton bareng, Pak. Iya, Nonton bareng. Karena ini adalah event pertama kita, jadi nanti kita ada nonton bareng beberapa video yang sudah masuk kategori 10 besar. Nanti mungkin kita akan undang beberapa pelajar mulai dari tingkat SMP sampai SMA untuk nonton dulu supaya termotivasi. Tahun depan kita akan buat itu kalau bisa tahun depan yang akan datang ya seluruh jenjang lah Mas, biar karena anak-anak kita itu juga ingin berkreasi. Betul, Pak. Oke. Siap. Baik, ngomong-ngomong kira-kira agar ini para siswa termotivasi ya, saya harus ikut ini, harus ikut. Kira-kira apa yang bisa memotivasi? Apa ini manfaat yang didapat dari para peserta nanti dari madrasah-madrasah, siswa-siswi kami ini? Kalau ikut, apa kira-kira manfaatnya, keuntungannya? Kalau untuk peserta, ya. Selain hadiah yang sangat menggiurkan yang nanti akan saya sebutkan nanti dia akan mendapatkan menyalurkan bakatnya yang pasti, yang mungkin saat ini mereka memiliki bakat tapi malu untuk mengeksplor atau memposting di media, kemudian takut nanti seperti apa nanti akan kita tampung. Nah, jadi lebih untuk menyalurkan bakat mereka itu akan kita nilai. Nah, itu. Terus kemudian nanti pun juga akan dapat sertifikat. Sertifikat. Pendaftarannya gratis mungkin atau ada? Pendaftaran kita ada biayanya, Pak. 100.000 dan juga ada dapat kaos. Dapat kaos yang disupport sama Republik Using. Wah, luar biasa. Dan kalau untuk yang dijadikan materi pun itu tadi yang kita sampaikan, bahwasanya produk teman-teman UKM ini akan lebih tereksplor lagi. Ya betul. Jadi nanti apa kira-kira ini? Mohon dijelaskan ke siswa-siswi kami apa objek atau sasaran yang menjadi pembuatan film ini. Gimana? Nanti gini, Pak, kita kan pendaftaran mulai dari Banyuwangi, hampir seluruh Banyuwangi, Pak, Kabupaten Banyuwangi, dan juga anggota akrab kita juga tersebar di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Jadi kalau misalkan salah satu peserta ada di wilayah Genteng, itu nanti akan kita arahkan anggota akrab yang di wilayah Genteng. Jadi nggak perlu harus jauh-jauh cari objek yang di mana-mana itu. Gitu ya. Yang kita arahkan yang terdekat. Baik. Itu nanti ada batik, ada makanan kayak snack, terus ada makanan khas Banyuwangi seperti bagian dan sebagainya, atau minuman seperti jamu dan sebagainya, ada kopi. Itu nanti akan kita arahkan objeknya mereka. Jadi mereka hanya menyiapkan materi, objek ini akan saya buat semenarik mungkin seperti apa ya nanti ya. Gitu. Ini barangkali mumpung ini ada kesempatan dengan Mas Bayu ini, sahabat Kemenak, coba saya minta bocorannya ya kepada Mas Bayu ya. Mas Bayu keberatan nggak misalkan membocorkan rahasia kira-kira penilaian yang terbaik itu kriterianya kayak apa ini, biar teman-teman ini membuatnya pas mantep itu. Gimana Mas? Boleh nggak dibocorkan dikit? Sangat boleh sekali. Kriterianya adalah karena tujuan utama ini adalah untuk meningkatkan produk teman-teman UKM. Jadi dari nilai persentase 70% itu adalah produk ini lebih ditonjolkan. Selebihnya nanti yang 30% tingkat kreativitasnya teman-teman untuk mengolah, membuat video kreatif ini di film pendek. Gitu. Itu penilaiannya salah satunya adalah ke sana. Karena tujuan kita itu sebenarnya. Tujuannya itu. Baik. Terus satu lagi Mas, sekarang kan zamannya sudah canggih ya. Untuk bikin video itu kan juga ada alat yang canggih, ada yang pakai drone, ada yang pakai HP, ada yang pakai kamera yang luar biasa. Lah ini nanti ada persyaratan khusus nggak? Atau bebas atau bagaimana? Khawatir saya kalau pakai HP
Dengan pakai drone kan kalah nanti ini. Nah, ini gimana ini supaya adil gitu ya? Pertanyaan saya yang luar biasa, Pak. Iya. Itu sempat kemarin kita diskusikan dengan teman-teman panitia bahwasanya untuk alat yang dipakai itu bebas. Alat yang dipakai bebas. Yang kita utamakan tadi itu bagaimana caranya teman-teman atau peserta ini untuk menyampaikan objek utama atau produk yang dijadikan materi. Itu mau pakai handphone boleh, mau pakai alat yang lebih profesional juga boleh. Gitu ya. Bebas. Apalagi sekarang kan eranya handphone. Saya lihat banyak video-video kreatif dari handphone. Awal saya nggak tahu ternyata pakai handphone. Pakai handphone. Oh, jadi itu nggak ada yang menyolok sekali perbedaannya, Mas, kira-kira, Mas. Oh, ini jelek ini tampilannya, shootingannya. Oh, ini bagus karena pakai drone. Ya, yang terpenting adalah isi dalam frame. Isi gitu dalam frame itu tadi. Misal materinya kopi atau snack bagian. Nah, itu bagaimana caranya teman-teman bisa menyampaikan produk ini. Produknya. Gitu ya. Penilaian utama itu karena inti dari acara ini adalah itu untuk menaikkan UKM Banyuwangi. Ya, jadi sahabat podcast jangan takut ya. Mau ikut nggak punya drone, khawatir kalah dengan belum tentu ya. Belum tentu. Ini apa yang disampaikan Mas Bayu ternyata apa misi utamanya itu di sini nyampe nggak ke masyarakat. Nah, itu. Nah, sekarang Mas Bayu ini yang perlu harus disampaikan juga bahwa dalam hal menentukan juara ini tentu harus menggunakan orang-orang yang betul-betul mampu atau profesional di bidangnya. Ayo ini bocornya siapa jurinya? Kalau mungkin saya harus milih orang saya, Madrasah. Gimana, Mas? Dari mana ini? Kalau juri utamanya Pak Dimyati, juri utamanya itu adalah salah satu produsen televisi nasional. Wah, hebat ya. Ya, salah satu produsen yaitu Pak Akbar Mahaputra. Beliau juga dosen IKJ Institut Kesenian Jakarta dan juga salah satu produsen di acara program TV nasional di SCTV dan yang kedua itu Profesor Dr. Ahmad Habib, salah satu dosen Universitas Muhammadiyah Malang. Ya. Masya Allah, profesor ini. Ya, jadi nggak meragukan lagi ya. Nggak meragukan lagi, nggak main-main lagi. Dan jelas adil ya, nggak berpihak ke siapapun. Jadi benar-benar pihak luar yang tidak memiliki kacamata pesertanya dari Banyuwangi itu siapa saja. Ini tingkat kabupaten apa tingkat provinsi, Mas? Kabupaten, Pak. Oh, kabupaten. Ya, saat ini kita masih kabupaten. Ayo sobat sahabat Kemenak ya. Jadi kita harus ikut ini mumpung ada kesempatan. Dan tadi disampaikan jurinya tidak ada kepentingan kemana tidak ada. Yang terbaik ya, yang betul-betul bisa membawa misi dan di masyarakat ternyata mengena, itulah nanti yang terbaik dan menjadi juara. Dan juga ada 3 juri pendukung dari Banyuwangi, Pak. Banyuwangi ya, yang mendampingi 2 juri utama tadi itu. Baik, Mas, untuk mengantisipasi supaya apa yang dilakukan oleh anak-anak kami, siswa-siswi kami nanti supaya tidak gagal di tengah jalan. Nah, rambu-rambunya apa sih, peraturan-peraturannya yang harus ditaati, diikuti supaya ini ya bisa masuk nominasi begitu tentunya. Kalau peraturan yang teman-teman harus digarisbawahi nanti akan saya sampaikan di teknik meeting, namun juga akan saya kasih bocoran. Salah satunya adalah produk yang dipakai kompetisi itu harus wajib dari anggota Akrab yang ada di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Gitu, Pak. Yang tadi saya sebutkan pesertanya dari Genteng atau dari manapun nanti akan kita arahkan. Gitu. Itu untuk objek atau materi yang dipakai. Sementara nanti pesertanya ini kan belum tahu yang mana ya, kapan itu diberitahu? Apa ada technical meeting atau ada? Ada nanti 3 juri, Pak. Jadi yang penting ini daftar dulu. Nanti di technical meeting akan diberikan segala-galanya ya. Nanti juga ada waktu pendaftaran kan melalui link, Pak. Nanti di link juga teman-teman bisa membaca kriteria-kriteria, persyaratan dan peraturan seperti apa. Gitu. Dan juga untuk video ini bukan seperti iklan atau b-roll. Jadi b-roll itu murni iklan, tapi kita lebih meminta ada komunikasi. Ada komunikasi
yang di situ mungkin ada 2 sampai 3 orang di dalam frame yang mungkin ada sedikit berdialog atau bercerita atau dibuat kayak komedi. Genre itu kita bebas, mau komedi, mau seperti apa bebas. Yang Jadi penting ada bintang filmnya ya. iya. Iya. Yang penting ada ceritanya dan yang nanti ujung-ujungnya penyampaian produk atau objek atau materinya itu nanti. Saya juga mau nanti untuk Boleh, menjadi Pak. bintang filmnya. Kalau tidak Boleh, bisa Pak. menikmati kopinya begitu kan ya. Boleh, Pak. Baik, Mas Yes, yes, Bayu. Untuk yang terakhir, Mas. Ini biar semangat ini. Bisa nggak dibocorkan kira-kira hadiah apa bagi pemenang-pemenangnya itu? Monggo silakan. Ini yang masih ditunggu-tunggu teman-teman ini, Iya. Pak. Kalau total hadiah teman-teman itu ada 10 juta. 10 juta. 10 juta. Wah, luar biasa untuk beli macam-macam itu ya. Kalau juara kan bisa untuk beli alat, untuk bisa meningkatkan kreativitasnya teman-teman lagi. Dengan memang kita buat hadiah total seperti itu supaya satu untuk ucapan terima kasih teman-teman pemuda kreativitas Banyuwangi sudah membantu membuatkan iklan teman-teman produk UKM Banyuwangi. Maka dari itu sama teman dia sempat ngobrol, kita kasih 10 juta aja. Total 10 juta supaya nanti yang juara dia lebih kreatif lagi nanti. Kita fasilitasi. Mantap itu. Jadi hadiahnya cukup luar biasa Luar ya. biasa, Pak. Sudah hampir mendekati dengan para pemenang-pemenang apa itu yang kemarin SEA Games ya. Dan nanti dapat itu, Pak, dapat voucher belanja jutaan rupiah. Dari digerai-gerai teman-teman UKM Banyuwangi yang tergabung di Akrab. Iya. Baik, wah luar biasa perbincangan hari ini Sobat Kemenak, luar biasa perbincangan kita. Inilah upaya-upaya kita madrasah ya, kita bersinergi dengan saudara-saudara yang ada di dinas lain, dan hari ini dengan Mas Bayu dengan dengan akrabnya ya, tentu ini sebuah upaya inovasi. Ayo berinovasi, ayo berkreasi para sobat madrasah. Yang penting satu, tidak melanggar regulasi. Insya Allah ke depan kita akan menjadi lebih baik ya, madrasah yang hebat bermartabat, mandiri, berprestasi. Oke Mas Bayu, sebelum kita akhiri mungkin ada pesan, kesan atau yang mau disampaikan? Monggo silakan. Sedikit menyampaikan aja untuk pendaftaran sudah kita buka mulai 1 Juni kemarin. Kita kasih waktu sampai 30 Juni. Nanti technical meeting di bulan depannya tanggal 3 Juli. Oke. Nanti kalau misalkan ada permintaan dari peserta untuk menambah waktu untuk pendaftaran, boleh. Takutnya telat informasi. Nah, saya ingin ikut tapi ternyata pendaftaran sudah tutup. Bagaimana ini? Nah, ini nanti akan kita diskusikan, kita upayakan akan kita buka pendaftaran lagi atau di gelombang kedua, karena semakin banyak peserta kita akan lebih senang, Pak. Lebih semarak dan tentu lebih diinginkan ya, karena nanti produk-produk masyarakat Banyuwangi akan terekspos keluar go internasional Mas ya, dengan lewat Akrab ya, lewat Kementerian Agama, maka Banyuwangi go internasional. Ya amin amin. Mas Bayu, terima kasih ya bincang-bincang kita pagi hari ini. Mudah-mudahan akan membawa manfaat, membawa kemajuan bagi sobat Kementerian Agama, khususnya di lingkungan madrasah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan yang akan datang lancar dan senantiasa terus continue, Pak. Ada kelanjutan, ada kelanjutannya, dan ada evaluasi yang menjadi lebih baik. Terima kasih, sobat madrasah. Sampai jumpa. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.